Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan ngebahas seputar YouTube kembali. Dan tentunya ini adalah salah satu tema yang mungkin banyak teman-teman semuanya sudah mengerti dan sudah paham. Atau mungkin ada juga yang masih belum paham. Mari kita simak bersama-sama bagaimana cara menjadi seorang YouTuber ya. Oke, untuk menjadi seorang YouTuber di sini saya akan coba langsung mengulas dari awal hingga akhir sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Jadi ini bukan cerita dari orang lain dan ini bukan cerita dari eh, orang-orang di sekitar saya, tapi ini adalah pengalaman pribadi yang mungkin bisa saya sharingkan kepada teman-teman semuanya. Dan sekaligus kita akan coba mempelajari bersama-sama ya, kira-kira konten apa sih yang cocok untuk kalian dan seperti apa bagaimana cara untuk menjadi seorang YouTuber. Oke, langsung saja kita akan masuk ke tema yang pertama. Bagaimana cara menjadi seorang YouTuber? Yang pertama, saya akan tunjukkan sebuah gambar di mana ini adalah sebuah perangkat ya. Oke. Nah, di sini saya menunjukkan sebuah perangkat yang mungkin setiap orang punya dan memiliki perangkat ini. Ya, apalagi kalau bukan yang namanya handphone Android. Ya, untuk mereknya kalian bisa menggunakan merek apa saja. Ya, contohnya seperti ini, Redmi. Kalian bisa gunakan Redmi Note 9, 9A, Redmi Note 3, dan sebagainya. Begitu banyak sekali para YouTuber yang memulai nge-YouTube itu hanya dengan menggunakan perangkat handphone yang ia miliki. Bahkan tidak perlu mahal-mahal ataupun tidak perlu memerlukan mengeluarkan modal yang begitu besar ya. Hanya menggunakan apa yang ia miliki, dia bisa menjadi seorang YouTuber. Dan tentunya setiap konten-konten yang sudah ada di YouTube itu semuanya berawal dari yang terkecil. Kecuali memang yang sudah profesional, maka ia akan mempersiapkan dengan segala macam bentuk peralatan yang bisa mendukung dari konten YouTube-nya. Nah, di sini saya tidak membahas tentang peralatan-peralatan yang mahal. Hanya dengan menggunakan handphone Redmi 9A yang saya miliki saja, saya sudah bisa membuat konten di YouTube. Nah, awalnya bagaimana sih cara saya menjadi seorang YouTuber? Awalnya saya akan bercerita dari awal hingga saat ini ya. Awalnya saya menjadi seorang YouTuber itu bukan karena adanya niat, tapi karena adanya hobi ataupun saya suka dengan membuat video-video yang berkaitan dengan tutorial, terutama masalah-masalah yang biasanya orang hadapi atau yang dihadapi sendiri. Atau ketika saya mengalami masalah, saya mencari solusi, kemudian saya membuat videonya. Hanya dengan menggunakan perangkat satu handphone saja, kita sudah bisa membuat konten YouTube. Bagaimana cara saya menjadi seorang YouTuber? Yang pertama, saya harus memilih konten dan konsepnya terlebih dahulu. Bagaimana memilihnya? Saya tentukan dulu video apa yang mau saya buat. Berhubung karena saya memiliki satu handphone saja dan memiliki penyimpanan yang tidak begitu besar dan sudah saya rasa saya harus membuat konten yang memang tidak memakan banyak penyimpanan sekaligus bisa dijadikan sebagai edukasi dan tutorial. Bagaimana caranya? Saya membuat sebuah konten YouTube dengan tema yaitu screen recorder. Apa itu screen recorder? Screen recorder adalah suatu aplikasi yang digunakan oleh seorang YouTuber ataupun edukator ya, seorang pengedukasi ya, baik itu menggunakan handphone ataupun komputer ataupun laptop ya, semacamnya,
yang bisa menampilkan layar di mana perangkat kita itu melakukan kegiatan. Salah satu contohnya ketika kalian mengalami kendala-kendala yang dihadapi pada perangkat kalian, atau ketika membuat sesuatu kemudian kalian sudah tahu solusinya dan ingin sharing atau ingin berbagi kepada teman-teman. Salah satunya yaitu di YouTube. Nah, dengan cara menggunakan aplikasi screen recorder ini, kalian sudah bisa membuat konten YouTube bertemakan tutorial, yaitu dengan merekam layar dan membagikan pengalaman-pengalaman kalian untuk menghadapi masalah-masalah yang biasanya terjadi pada kegiatan sehari-hari kalian. Misalnya seperti cara membuat email bagaimana, ketika email rusak bagaimana, mengganti password bagaimana, kemudian banyak hal-hal lain, tutorial lain yang memang dibutuhkan hanya dengan menggunakan satu perangkat saja sudah cukup. Bahkan saya dulu itu tidak memiliki penyimpanan yang besar, teman-teman, hanya menggunakan perangkat yang tersedia saja. Jadi ketika saya membuat konten YouTube itu tidak disimpan di HP ya. Jadi saya langsung upload. Saya membuat video terlebih dahulu, satu video, kemudian saya upload, itu bahkan saya hapus kembali. Kenapa? Karena penyimpanan saya sudah tidak mencukupi untuk menyimpan video-video saya atau konten-konten saya. Jadi saya putuskan untuk menyimpannya di YouTube, dan itu berguna sekali ya. Karena selain daripada ketika saya lupa membuat tutorial tersebut, orang lain juga bisa melihat tutorial tersebut ya. Jadi cukup mudah untuk kalian yang baru pemula. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau misalnya kalian pengen jadi seorang YouTuber. Kalau kalian tidak memiliki peralatan yang mencukupi, gunakan peralatan yang ada atau yang tersedia. Kalau kalian punya handphone seperti ini, seperti yang saya miliki, Redmi 9A, ya gunakanlah eh, handphone tersebut sebaik mungkin dan buatlah konten semenarik mungkin. Ya, kalian bisa menggunakan perangkat-perangkat lain juga sih, tapi kan disesuaikan dengan minat dan juga kemampuan yang kalian miliki. Kalau kalian menguasai sesuatu, kemudian kalian ingin sharing, ya boleh kalian gunakan. Oke, kalian boleh melihat di video-video saya yang terlama ya, ataupun yang terbaru. Ini semua saya lakukan hanya dengan menggunakan satu perangkat saja, bahkan tanpa adanya editing menggunakan komputer ataupun laptop. Bahkan dalam segi desain thumbnail, kemudian cara mengedit video, dan hal-hal lainnya, itu semua saya menggunakan handphone yang tersedia atau yang saya miliki saja. Karena saya tahu dan saya sadar bahwa saya bukanlah orang yang eh, apa namanya, saya bukanlah berasal dari keluarga yang mapan. Oke, jadi untuk menjadi seorang YouTuber itu tidak perlu harus menunggu ketika peralatan tersedia, tetapi kita harus menggunakan kesempatan yang ada untuk menjadi seorang YouTuber. Bagaimana caranya? Kalau kalian punya handphone, gunakan handphone. Atau kalau kalian memang benar-benar nekat, ya mungkin cara-cara ini hanya sebatas ini apa ya, gambaran saja. Bahkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain banyak kok yang kadang bikin konten YouTube itu pinjem dulu nih dari temen gitu. Pinjem dulu buat konten gitu, kemudian upload, sekedar ngupload gitu ya kan. Nah, pada akhirnya mereka menjadi apa namanya, YouTuber yang terkenal seperti itu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman orang. Nah, kalau dilihat dari channel saya, kalau kalian melihat atau menonton, sudah subscribe cukup lama, kalian akan mengetahui bagaimana cara saya membuat konten. Dimulai dari konten bisu ya. Konten bisu itu yang saya maksud, saya hanya menampilkan teks saja pada video. Saya hanya menggunakan aplikasi editing saja, bahkan tanpa ada perekaman seperti ini. Kenapa saya tidak melakukan perekaman seperti ini? Karena saya tahu bahwa handphone saya itu dulu tuh tidak support dengan melakukan perekaman seperti ini. Jadi sekarang
saya juga masih menggunakan perangkat yang tersedia atau perangkat yang ada untuk menjadi seorang YouTuber. Walaupun bagi teman-teman semuanya, untuk menjadi seorang YouTuber kan harus mempersiapkan segala sesuatu halnya dengan sebaik mungkin dan membuat konten juga dengan sebaik mungkin. Tentukan konsep, tentukan judul, tentukan persiapan-persiapan, peralatan dan semacamnya. Kalau kalian lihat video ini mungkin agak sedikit kurang menarik. Kenapa? Karena ya di samping kiri kanan saya ini saya hanya menggunakan apa namanya green screen ya, efek green screen, dan saya membuatnya itu menggunakan aplikasi yang diinstal pada handphone saya dan sudah mendukung ya, sudah bisa untuk membuat video seperti ini. Caranya cukup mudah. Nah, selanjutnya pengalaman untuk menjadi seorang YouTuber itu dimulai dari keinginan kalian atau eh, apa ya dimulai dari niat kalian ya, niat kalian kemudian atau hanya sekedar hobi ataukah memang benar-benar pengen serius di YouTube. Awalnya saya hanya sekedar hobi, tapi lama kelamaan karena melihat situasi dan kondisi saya juga, oh ternyata nge-YouTube itu seperti ini loh nikmatnya gitu ya kan. Jadi saya semakin hari semakin tertarik, akhirnya membuat beberapa konten-konten yang memang ada yang mencari, ada juga yang tidak sesuai dengan minat orang tersebut. Nah, untuk pemula ya. Untuk kalian yang pemula bingung menentukan konsep apa, saya saranin kepada teman-teman semuanya, lihat peralatan yang ada. Kalau peralatan yang kalian sudah mendukung untuk membuat konten yang memang kalian hobi, ya silahkan gunakan perangkat tersebut ya, karena itu tidak menjadi halangan untuk menjadi seorang YouTuber. Yang dibutuhkan menjadi seorang YouTuber itu hanyalah niat yang kuat, tekad, kemudian tidak pantang menyerah, ya upload seadanya, upload apa adanya, dan juga berikan informasi dan berikan nilai tambah pada video kalian sehingga penonton mau menonton video kalian. Di video ini memang penontonnya sedikit, tetapi jika kalian memang memiliki ketertarikan dalam pembahasan-pembahasan yang saya berikan tanda apresiasi kalian dengan cara subscribe atau like-nya, dan juga silahkan berkomentar. Nanti komentar kalian juga akan menjadi sebuah revisi bagi saya sendiri, dan juga untuk kedepannya saya akan membahas tentang apa. Kalau kalian punya ide ataupun punya konsep apa yang pengen dibahas atau punya pertanyaan, boleh di komentar di video ini ya. Oke, selanjutnya adalah, Bang, saya punya kamera, ya kan? Misalnya seperti itu. Saya punya kamera. Bagaimana cara saya supaya kamera itu bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk konten? Nah, saran saya, tentukan dulu konsepnya. Kamera itu gunanya untuk apa? Ya kan? Untuk merekam misalnya. Penyimpanannya juga cukup besar misalnya seperti itu. Penyimpanannya sudah cukup besar dan saya ingin membuat video, misalnya video-video pendek yang menceritakan tentang seharian kita, kemudian semacam vlog seperti itu. Itu nggak masalah. Lalu bagaimana cara mengeditnya sedangkan saya tidak memiliki handphone? Caranya gampang. Caranya gampang. Kalian boleh eh, pinjam ke teman ya. Boleh pinjam ke teman sementara. Nah, setelah kalian pinjam, ya sebetulnya sih banyak cara ya. Nggak harus minjem sih ya. Kalian boleh menggunakan PC atau kalian laptop, jika kalian punya, kalian boleh mengedit di sana ya. Karena tidak semua orang yang penting adalah tekadnya, yang karena tidak semua orang itu kadang-kadang memiliki perangkat ya atau tidak memiliki HP.
pengen tidak memiliki HP tapi pengen jadi YouTuber gitu kan. Jadi nanti seiring berjalannya waktu pastilah kalian akan bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi gunakan kesempatan kalian. Kalau ada ide-ide yang memang menurut kalian bisa dijadikan sebagai konten, apa salahnya? Buatlah segera tanpa menunggu waktu lagi. Karena di YouTube ini sudah banyak sekali konten kreator ya, yang dari berbagai macam aliran, dari berbagai macam jenis konten. Contohnya seperti video saya ini ya, jenis kontennya itu tentang tutorial atau bahas seputar YouTube, bagaimana meningkatkan penghasilan di YouTube, bagaimana mencari uang di internet, ya seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih pemula, jangan menyerah untuk menjadi seorang YouTuber, karena menjadi seorang YouTuber itu memang berat ya, tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Hanya mie instan yang dapat dimasak secara instan ya. Kalau menjadi seorang YouTuber itu ada prosesnya dan semua itu tidaklah mudah. Jadi jangan memikirkan bahwa wah saya nggak bisa jadi seorang YouTuber karena harus seperti ini. Itu tidak perlu kalian pikirkan. Yang penting kalian jalankan saja apa yang menjadi minat kalian, apa yang menjadi keahlian kalian, apa yang ingin kalian sampaikan pada sebuah konten, silahkan. Oke ya, ini adalah sedikit informasi mungkin yang penting dan juga tidak penting mungkin bagi kalian ya, tapi nggak masalah. Yang penting kalian nonton dari awal sampai akhir dan berakhir dengan mengklik tombol subscribe. Itu yang saya mau. Kalau kalian merasa tertarik, silahkan komentar. Berikan ide-ide menarik lainnya yang bisa kalian tuangkan di video saya ini dengan berkomentar, "Bang, bahas tentang ini dong, bahas tentang ini," gitu kan. Jadi saya bisa membuka pikiran saya dan kedepannya mungkin lebih untuk mengevaluasi diri sehingga saya bisa terbuka wawasannya dan membahas konten-konten yang mungkin kalian butuhkan. Oke, sekian informasinya dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dari Mas Pika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.